Halo, perkenalkan, nama saya Davidson Anin. Saya bertugas di kantor imigrasi kelas 2 TPI Atambua. Berikut akan saya ceritakan pengalaman saya tentang pembelajaran sinkronos etika publik. Etika publik. Perlu kita ketahui apa itu etika. Etika adalah perbuatan yang harus dilakukan yang baik atau bagaimana melakukan yang baik dan benar, sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ada etika publik yang harus dijaga atau peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis. Prinsip-prinsip tersebut adalah khususnya bagi aparatur sipil negara, yaitu 1. Nilai dasar, 2. Kode etik dan perilaku, 3. Komitmen, integritas, moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, 4. Kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, 5. Kualifikasi akademik, 6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang ke-7. Profesionalitas jabatan. Ada juga 12 kode etik dalam perilaku aparatur sipil negara, termuat dalam Undang-Undang ASN Pasal 5, yaitu 1. Melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intim negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan, atau juga manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang 11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Moral dalam etika publik menuntut lebih banyak kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu 1. Akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabel, di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan pemerintah kepada rakyat. Transparan, di mana organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri. Dengan kata lain, legislator, auditor, atau publik, dan dipublikasikan. Netralitas, ASN jauh dari pengaruh partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada kebutuhan demokrasi dan ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Dari penjelasan tadi, dampak kepentingan dan terdapat ASN menjadi tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat orang bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengharuskan bagaimana nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kebenaran, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan